Prince Caspian, Kembalinya Narnia dan Perjuangan Melawan Lupa. Prince Caspian adalah buku kedua yang diterbitkan dalam seri The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis. Namun secara kronologis merupakan kisah lanjutan dari The Lion, The Witch and the Wardrobe. Buku ini mengangkat tema yang lebih dewasa, kehilangan identitas, ingatan yang memudar, dan perjuangan untuk menghidupkan kembali kebenaran yang telah dilupakan. Narnia yang berubah. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy kembali ke Narnia melalui cara yang tak terduga. Mereka menemukan bahwa Narnia yang dulu mereka kenal telah berubah drastis. Ratusan tahun telah berlalu, hutan-hutan telah menelan istana cair Paravel, dan makhluk-makhluk Narnia seperti Faun, Dwarf, dan Dryad hidup dalam persembunyian. Narnia kini berada di bawah kekuasaan bangsa Telmarin, manusia dari dunia lain yang menaklukkan Narnia dan menghapus sejarah serta legenda lama, termasuk kisah tentang Aslan, Pangeran Caspian dan Tanduk Ajaib. Tokoh utama baru diperkenalkan, Prince Caspian, pewaris sah tahta Telmarin. Sejak kecil, Caspian dididik oleh pamannya, King Miras, untuk melupakan masa lalu Narnia. Namun, pengasuhnya, Dr. Cornelius, diam-diam mengajarkan kebenaran tentang Old Narnia dan makhluk-makhluk ajaibnya. Ketika Miras berusaha membunuh Caspian demi mempertahankan kekuasaan, Caspian melarikan diri dan meniup tanduk ajaib Susan, yang secara turun-temurun dipercaya dapat memanggil pertolongan di saat paling genting. Perjuangan menghidupkan Old Narnia. Teriakan tanduk itu menjadi panggilan bagi kekuatan lama Narnia, dan juga membawa kembali keempat Pevensie. Mereka bergabung dengan Caspian dan pasukan Old Narnia dalam perjuangan melawan Telmarin. Perjalanan ini tidak mudah. Bahkan para Pevensie sendiri mengalami keraguan. Lucy, yang paling peka terhadap Aslan, adalah satu-satunya yang pertama kali melihatnya. Namun ia tidak langsung dipercaya oleh yang lain, termasuk kakak-kakaknya. Lewis dengan halus menggambarkan bahwa iman dan kepercayaan seringkali diuji oleh logika dan pengalaman masa lalu. Aslan dan makna kepemimpinan. Ketika Aslan akhirnya menampakkan diri secara penuh, kebangkitan Narnia dimulai. Alam merespons kehadirannya, pepohonan bangkit, dan kekuatan lama terbangun kembali. Aslan tidak hanya datang sebagai penyelamat, tetapi sebagai pengingat akan identitas sejati Narnia. Dalam konflik akhir, Peter menantang Miras dalam duel 1 lawan 1, mencerminkan kepemimpinan yang berlandaskan kehormatan, bukan kekuasaan semata. Kemenangan Old Narnia bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan nilai, keadilan, keberanian, dan kesetiaan pada kebenaran. Perpisahan dan pertumbuhan. Di akhir cerita, Caspian dinobatkan sebagai Raja Narnia yang baru. Peter dan Susan diberitahu oleh Aslan bahwa mereka tidak akan kembali ke Narnia lagi karena telah tumbuh dewasa. Ini menjadi momen reflektif tentang fase kehidupan, bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk memimpin, lalu melepaskan. Edmund dan Lucy masih diperbolehkan kembali di masa depan, menandakan bahwa pertumbuhan spiritual dan kedewasaan bukan sekadar soal usia, melainkan kesiapan hati. Makna filosofis Prince Caspian. Prince Caspian menyoroti beberapa tema penting. Bahaya melupakan sejarah dan nilai lama. Kepemimpinan yang sahir lahir dari karakter,
bukan kekuasaan. Iman sering datang lebih dulu sebelum bukti. Perubahan adalah keniscayaan, tetapi kebenaran tetap sama. Lewis menegaskan bahwa ketika sebuah peradaban melupakan jati dirinya, kehancuran perlahan dimulai, dan kebangkitan selalu diawali dengan mengingat kembali. Prince Caspian adalah kisah tentang kembali percaya pada hal-hal yang dianggap usang, tentang keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran meski ditertawakan, dan tentang kepemimpinan yang tidak berakar pada ambisi pribadi. Melalui cerita ini, C.S. Lewis mengajak pembaca untuk bertanya, apa yang telah kita lupakan dalam hidup kita sendiri, dan apa yang perlu kita bangkitkan kembali? Narnia kembali hidup bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena keberanian untuk mengingat dan setia pada kebenaran lama.